Selamat bertemu kembali di video MA 1101 Matematika 1A, yaitu kita akan membahas limit fungsi di tak hingga dan limit tak hingga. Slide ini dibuat oleh berempat, Prebudal Zanu, Sofa Ahmad, Taufik Hakiki, dan saya sendiri, Wono Setiabudi. Pembahasan pada video ini terdiri dari 3 bagian. Kita mulai satu persatu. Limit fungsi di tak hingga. Nah, kita akan membahas limit fungsi di tak hingga ya. Jadi bentuknya adalah berapa limit x menuju tak hingga dari fx dan limit x menuju minus tak hingga dari fx. Jadi kita bicara pada grafik ini saja. Jadi limit x menuju tak hingga itu artinya kita x-nya itu bergerak terus ke sana. Ya. Dalam hal ini kita menduga bahwa ini menuju ke 0. Sedangkan limit x menuju minus tak hingga artinya kita bergerak ke sana. Dari grafik ini juga kita bisa melihat bahwa fx-nya itu makin dekat ke 0, tetapi dari arah negatif. Nah, limit fungsi di tak hingga dapat kita pandang sekali lagi adalah variabelnya membesar tanpa batas atau mengecil tanpa batas ya, mengecilnya tetapi artinya negatif besar. Nah, untuk memberikan artinya kita bisa saja menggunakan definisi limit yang lalu ya. Jadi kalau limit x menuju tak hingga dari fx itu sama saja dengan t-nya menuju 0 plus, tapi fungsinya menjadi 1 per t. Ya. Kalau t-nya menuju 0 plus, 1 per t ini akan membesar tanpa batas. Sedangkan untuk x menuju minus tak hingga, perhatikan bahwa di sini t-nya menuju 0 negatif, ya, dari arah negatif. Jadi contoh lagi, kita berapa limit x menuju tak hingga dari ini? Dapat dihitung dengan cara limit t menuju 0 plus dari f per t. Ya. Jadi artinya semua x diganti per t. Kemudian disederhanakan, kita lihat bahwa untuk t menuju 0 plus, yang atas menuju 0, yang bawah menuju 1, oleh karena itu menuju ke 0. Nah, cara lainnya yang biasanya sudah dikenal oleh Pak Guru adalah bagilah pembilang dan penyebut dengan pangkat yang tertinggi. Hasilnya menjadi bentuk seperti ini, yaitu 1/x kuadrat, ya kita bagi. Nah, yang atas, kalau x-nya membesar, maka 1 per x itu akan mengecil 0, sedangkan yang di sini mengecil ditambah 1. Dengan demikian, 0 dibagi 1, ya. Ini akan menuju ke 0, jadi sama dengan tadi. Jadi ini gambar yang tadi lagi. Ini kalau kita membesar bergerak ke arah ke sana, maka nilai fungsinya akan mengecil. Ya. Dia akan mengecil. Di sini juga akan menuju ke 0. Contoh 2. Nah, perhatikan ini agak sedikit berbahaya, yaitu x dibagi dengan akar x kuadrat plus 1. Ya. Jadi mohon perhatikan bahwa akar dari suatu bilangan itu selalu positif. Akar kuadrat ya. Jadi akar 9 itu plus 3, bukan minus plus 3 ya. Kalau x kuadrat sama dengan 9, jawabnya adalah plus minus 3. Tapi kalau akar 9 itu jawabnya adalah plus 3. Nah, kita nanti akan melihat bahwa tentu saja yang atas itu bisa berganti tanda, tetapi yang bawah itu kan selalu positif ini. Jadi di daerah kanan dia akan positif, di sebelah kiri dia akan negatif. Nah,
Untuk X lebih kecil 0 saja, ya, yang menjadi perlu perhatian. Kalau X menuju min tak hingga, kemudian kita bagi dengan 1/X kuadrat. Ya. Jadi perhatikan bahwa ini adalah bilangan positif ini, apapun juga X-nya. Ya. Nah, jadi perhatikan bahwa kalau sekarang akar X kuadrat itu dikeluarkan, maka tandanya menjadi min X. Ya, karena apa? Karena X di sini negatif. Akar positif, jadi min kali min akan positif, jadi dia harus ada tanda negatif ini. Kemudian kalau X-nya membesar, maka ini menuju 0, yang atas menuju 1, ini min 1. Ya. Nah, bandingkan dengan hasil gambar yang diperoleh, ya, seperti tadi itu. Nah, jadi kalau kita menggunakan definisi yang lalu, limit T menuju 0 plus F seperti L itu kan berarti untuk berapapun epsilon akan ada delta, sehingga kalau T-nya itu lebih kecil dari delta dan kemudian lebih besar 0 ya, karena ini limit sepihak, maka dia berlaku seperti ini. Nah, di beberapa buku ada saja juga yang menyajikan limit ini dalam bentuk yang serupa dengan ini, yang pada dasarnya bisa diturunkan dari sini. Ya, untuk setiap epsilon, ada delta, sehingga T-nya lebih kecil delta, itu sama saja dengan M lebih besar 0, X-nya lebih besar M. Ya, kalau dibalik kan menjadi 1/X, 1/X lebih kecil dari 1/M. Jadi kurang lebih delta itu adalah 1/M. Jadi definisi di buku, beberapa buku, definisi dari limit X menuju tak hingga itu adalah seperti ini. Nah, untuk menuju minus, saya kira serupa ya, mohon perhatikan. Kalau tadi X-nya harus lebih besar dari M positif, sekarang X-nya lebih kecil dari minus M, sehingga dia X-nya negatif. Ya. Jadi saya kira serupa. Nah, sebagai intermezzo, silahkan dikerjakan ini. Pembahasan pada video ini terdiri dari 3 bagian. Kita mulai satu persatu. Kita lanjut. Sekarang kalau hasilnya limit tak hingga. Ya. Nah, perhatikan grafik ini. Y sama dengan 1/X. Kalau X-nya mengecil menuju 0, maka kita tahu bahwa 1/X itu menuju ke plus tak hingga. Sedangkan 0 negatif, dia menuju min tak hingga. Jadi tetap bahwa limit dari 1/X, X menuju 0 itu tetap tidak ada. Ya, karena kiri dan kanan dan kiri itu berbeda. Jadi kalau kita lihat grafiknya, ya, jadi dari positif sana, dari negatif ke sini. Nah, bandingkan dengan Y sama dengan 1/X kuadrat. Dari kanan menuju plus tak hingga, dari kiri juga menuju ke plus tak hingga. Dalam hal seperti ini, kita akan menulis bahwa dari kanan plus tak hingga, dari kiri juga plus tak hingga, ya, ada kurang tanda plusnya, oke, sehingga menuju 0 itu plus tak hingga. Nah, jadi kita bisa menggunakan definisi yang lalu, ya. Apa artinya limit fx x menuju a itu plus tak hingga, yaitu
jika X-nya mendekati A, maka nilai fx itu membesar tanpa batas. Nah, itu bisa disajikan dalam bentuk seperti ini. Fx-nya positif dulu, 1 per fx-nya menuju 0, untuk X menuju A, maka limit fx-nya itu menuju tak hingga ya. Jadi sebetulnya mungkin ini bisa kita anggap sebagai definisi ya. Jadi jika fx lebih besar 0 dan arti dari limit fx menuju tak hingga itu jika limit 1 fx-nya itu menuju 0. Nah, definisi formalnya adalah sekarang bukan epsilon tapi suatu bilangan sembarang. Ada delta ya, karena di daerah yang cukup dekat dengan A, demikian sehingga untuk setiap X yang memenuhi, yang X-nya cukup dekat dengan A, nilai fx-nya itu lebih besar dari M yang kita pilih sembarang. Jadi artinya fx-nya itu membesar tanpa batas, karena berapapun M yang kita pilih selalu akan diperoleh nilai fx yang lebih besar lagi. Nah, kita ini serupa dulu. Definisi formalnya adalah saya tuliskan kembali ya, yang barusan tadi. Nah, kita mengatakan sekarang dari sebelah kiri menuju plus tak hingga, jika nilai X-nya mendekati A dari kiri, maka nilai fx itu membesar tanpa batas. Definisi formalnya seperti tadi ya, perhatikan sama demikian sehingga untuk setiap X. Nah, perhatikan bahwa di sini X-nya lebih kecil dari A ya, fx-nya. Jadi serupa dengan ini. Sekarang yang dari kanan saya kira sama saja ya, hanya bedanya di sini. Dan karena tanpa batas kita pilih M yang lebih besar 0 itu. Nah, minus tak hingga, jika X-nya mendekati A, maka nilai fx mengecil atau negatif besar tanpa batas. Ya, jadi nilainya sangat negatif. Kita mengatakan limit X menuju dari kiri atau kanan itu adalah min tak hingga jika nilai X mendekati A dari baik positif negatif, nilai fx itu mengecil atau negatif besar tanpa batas. Nah, sebagai intermezzo, hitunglah limit-limit ini. Nah, bagian terakhir kita akan membahas asimtot ya. Jadi perhatikan kembali grafik fungsi ini. Nah, grafik fungsi ini adalah bagian yang merah, kemudian ada Y sama dengan 1. Jadi kalau X-nya membesar tanpa batas, maka nilai dari grafik ini akan menuju ke 1. Ini juga ya. Jadi di sini perhatikan bahwa seperti tadi yang saya sebut, limit fx menuju tak hingga itu 1, garis Y sama dengan 1 itu merupakan salah satu kemungkinan asimtot datar dari fx. Ya. Jadi apa itu asimtot datar? Yaitu garis datar yang makin didekati oleh grafik fungsi tersebut. Karena yang bergerak fx-nya ya. Ya, oke, mohon perhatian, ini agak sedikit saya rubah, yaitu garis datar yang makin didekati oleh grafik fungsi tersebut apabila X-nya menuju ke tak hingga atau min tak hingga ya, tapi dalam hal ini plus tak hingga dulu. Jadi asimtot itu bisa ke arah sana, juga bisa ke arah kiri. Ya, jadi di sini menuju min tak hingga. Jadi sehingga fx memiliki satu asimtot datar dalam hal ini. Karena kanan maupun kiri itu satu yang didekati ya. Jadi ada kemungkinan suatu fungsi itu memiliki dua asimtot datar. Apakah bisa lebih dari dua?
Nah, sekarang kita lihat asimtot tegak ya. Mohon perhatikan sebagai contoh grafik fx x kuadrat minus 9. Nah, perhatikan bahwa fungsi ini tidak terdefinisi pada min 3 dan 3. Lebih dari itu, kalau x-nya menuju 3 dari positif, dari lebih besar, maka nilainya dia akan positif. Ya. Karena ini positif dibagi dengan sesuatu yang positif, dia akan tetap positif. Kalau x-nya lebih kecil dari 3, mendekat ke 3, dia akan menuju ke min tak hingga. Nah, ini ke plus tak hingga, ini min tak hingga. Nah, apa yang dimaksud dengan asimtot tegak itu adalah garis XC disebut asimtot tegak jika memenuhi salah satu dari hal berikut ya. Plusnya tak hingga, minnya tak hingga, atau ya, ini atau ya. Plus min tak hingga, minusnya min tak hingga. Asimtot miring, perhatikan grafik itu. Jadi garis miring ini makin didekati oleh grafik ini. Ya, makin didekati oleh grafik ini. Nah, garis ini yang akan disebut sebagai asimtot miring dari suatu grafik fungsi. Nah, garis X1 merupakan asimtot tegak, ya, perhatikan dari sini. Jadi asimtot miring, perhatikan bahwa fungsi tadi dapat ditulis sebagai seperti ini. Diperoleh dengan cara membagi x kuadrat plus 1 dengan x min 1 secara sintetik. Ya. Dan kita lihat kalau x-nya makin besar, maka ini menjadi 0. Jadi fungsinya itu ini fx dengan x plus 1 itu makin dekat. Ya, jadi jika x-nya membesar, bagian ini menuju 0, sehingga fx, nilai fx ya, itu cukup dekat dengan x plus 1. Garis Y sama dengan X plus 1 itu yang disebut sebagai asimtot miring dari Fx. Nah, demikian pula untuk X menuju minus tak hingga. Ya. Nah, masalahnya sekarang, jadi sekali lagi, asimtot garis XA itu disebut asimtot tegak dari fungsi Fx jika limit dari Fx X menuju A dari kanan maupun kiri itu salah satu saja ya, salah satu saja, harganya salah satu dari ini. Tadi ada 4 kemungkinan ya kan. Garis Y sama dengan AX plus B merupakan asimtot miring jika untuk X menuju plus tak hingga maupun min tak hingga, grafik Fx itu makin dekat dengan AX plus B kalau ini saya kurung ya. Demikian. Nah, bagaimana kita mau menghitung nilai A, B? Nah, perhatikan bahwa kalau ini fx, limit x menuju min tak hingga atau plus tak hingga, sama saja nanti salah satu. Ya. Nah, sekarang perhatikan dia harus 0. Kalau dia 0, kalau dia di derajat 2, tidak mungkin. Ya, dia tidak mungkin ini akan menuju 0. Jadi, ini harus hilang. Kalau ini hilang, maka limitnya tinggal ini X, A min B. Tetapi yang dikehendaki 0. Dengan demikian A minus B itu harus 0. Jadi kita bisa mencari nilai A dan B-nya. Nah, cobalah mencari asimtot datar tegak dari fungsi-fungsi berikut. Oke. Ini daftar pustakanya, Purcell dan Dwinada, penerbit ITB Press. Pembahasan pada video ini terdiri dari 3 bagian. Kita mulai satu persatu.